Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir di belakang beliau, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di dalam babu salatil Jum'ah, bab salat Jumat, dan pada malam ini kita membaca hadis yang ke-144. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi
radhiyallahu anhu anna rijalan tamaraw fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ayyi 'udin huwa faqala Sahal ma min tarfa'il ghabah wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar thumma raka'a fanazala al-qahqari hatta sajada fi asli al-mimbar thumma 'ada hatta faragha min akhiri salatihi thumma aqbala 'ala an-nas faqala ya ayyuhan nas innama sana'tu hadha lita'tammu bi ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري. Dari Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menuturkan bahwa orang-orang memperdebatkan tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbuat dari apakah mimbar tersebut. Sahal radhiyallahu anhu berkata, mimbar tersebut berasal dari pohon torfa dari al-ghabah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir di belakang beliau, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Beliau lalu kembali ke mimbar hingga setelah itu beliau ruku. Beliau lantas mundur ke belakang tanpa dengan menoleh hingga beliau pun bisa sujud di atas lantai. Beliau lalu kembali ke mimbar hingga beliau menyelesaikan akhir salatnya. Beliau lalu menghadap ke arah orang-orang yang mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini hanyalah agar kalian itu mengikutiku dan mempelajari salatku. Dalam lafal yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengerjakan salat di atas mimbar. Beliau lalu bertakbir di atasnya, ruku di atasnya juga. Beliau lalu mundur ke belakang dengan tanpa menoleh. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Faruq, semoga kita selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin kita bahas dari hadis ini adalah beliaulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah Al-Ansari, dari asli kaum Ansar. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah asli dari kaum Ansar. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui hadis ini di dalam beberapa cetakan Umdatul Ahkam tidak disebutkan. Ya, hadis ini dalam beberapa cetakan kitab Umdatul Ahkam tidak disebutkan. Tapi tidak mengapa kita baca. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menuturkan bahwa orang-orang yang memperdebatkan tentang mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apakah mimbar tersebut.
Maksudnya kayunya, ya, maksudnya adalah kayunya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hadis-hadis tentang keutamaan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah mimbari ala tur'atin min tura'il jannah, yang artinya sesungguhnya mimbarku di atas tur'ah. Tur'ah itu adalah sebuah bangunan dari tur'atil jannah, dari bangunan-bangunan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika orang-orang sudah banyak masuk dalam agama Islam, kemudian Nabi Muhammad SAW jika beliau ingin berceramah, maka susah, tidak terlihat di hadapan manusia jika beliau berceramah tanpa mimbar. Akhirnya dibuatkanlah mimbar. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi fa inna li ghulaman najjaran." Qala in syi'ta fa'amilatil mimbara. Ada seorang perempuan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau tidak mau aku jadikan untukmu sesuatu yang tinggi yang engkau duduk di atasnya? Sesungguhnya aku mempunyai anak laki-laki dan dia adalah tukang kayu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika engkau mau, maka dipersilahkan untuk membuat mimbar." Nah, itu awal-awal mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya bermimbar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kayu at-tarfa. Terbuat dari kayu at-tarfa. Dan dari daerah Ghabah, yaitu sebuah desa di kota Madinah. Sebuah desa di kota Madinah. Kemudian mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tingkatan? Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa "Unzuri gulamaki an-najjar ya'malu li a'wadan ukallimun nas 'alaiha wa 'amila hadhihi thalath darajat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan, "Wahai perempuan, perintahkan kepada budakmu yang tukang kayu agar membuatkan untukku sebuah a'wad, yaitu sebuah bangunan tinggi, agar aku bisa berbicara di hadapan manusia di atas bangunan tinggi tersebut." Maka akhirnya dibuatlah menjadi 3 tingkatan. Nah, inilah mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian keutamaan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yaitu mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbarku di atas bangunan tinggi
dari bangunan-bangunan tinggi di dalam surga. Bangunan tinggi yang dimaksud adalah pintu-pintu surga. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga, dan mimbarku di atas air telagaku. Mimbarku di atas air telagaku. Nah, kemudian keutamaan juga yang berkaitan dengan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, inna qawaima mimbari hadza rawatibun fil jannah. Sesungguhnya tiang-tiang dari mimbarku itu adalah rawatib fil jannah, yaitu tiang-tiang yang ada di dalam surga. Nah, ini keutamaan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mimbar yang ada sekarang bagaimana kisahnya yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama adalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah. Mimbar itu terdiri dari dua, apa sih namanya ini? Dua anak tangga dan satu tempat duduk. Dua anak tangga, satu tempat duduk. Persis seperti ini. Kemudian ketika yang memiliki kekuasaan adalah Daulah Umayyah, dinasti Umayyah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu menambah di dalam mimbar menjadi 6 anak tangga dan 1 tempat duduk. 6 anak tangga dan 1 tempat duduk. 6 anak tangga itu gimana? Jadi tangga asalnya Rasulullah SAW, anak tangga asal Rasulullah SAW diangkat ke atas, lalu ditambah dari bawah. Karena agar menghormati anak tangga yang ada di zaman Rasulullah SAW. Lalu ketika tampuk kekuasaan pindah ke dinasti Abbasiyah, maka sebagian khalifah memperbaharui mimbar-mimbar tersebut. Ya. Kemudian pada tahun 654 Hijriah, Masjid Nabawi terbakar dan terbakar juga mimbar. Maka akhirnya ada seorang raja Al-Muzaffar dari Yaman mengirim mimbar yang baru. Ya, mimbar yang baru. Dan di mimbar tersebut dipakai selama 10 tahun. Mimbar tersebut dipakai selama 10 tahun. Lalu pada tahun 664 Hijriah, maka ada pemimpin yang bernama Al-Zahir Baybaris Al-Bunduqidari. Beliau mengirim mimbar yang baru. Kemudian dipindahkan mimbar dari Yaman tadi, dan kemudian Sultan Al-Zahir ini meletakkan mimbar dari beliau. Dan beliau berkhutbah di situ sampai tahun 797 Hijriah. Kemudian pada tahun 820 ada pemimpin bernama Al-Mu'ayyid Syekh. Beliau mengirim mimbar baru yang menggantikan mimbar dari Sultan Zahir tadi. Sampai kepada 886 mimbarnya terbakar lagi. Kemudian 888
Maka pada saat itu ada seorang asyraf, Sultan Qaitabai. Beliau mengirim mimbar dari dari keramik. Nah, sampai akhirnya kepada tahun 998 ada seorang sultan namanya Sultan Murad dari kerajaan Turki Utsmani mengirim mimbar terbuat dari keramik dan benar-benar bagus, kemudian juga bentuknya bagus, ya, kemudian dicat dengan air emas, kemudian ada 12 anak tangga. 12 anak tangga. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mimbar ini dipindahkan ke Masjid Quba. Akhirnya mimbar ini dipindahkan ke Masjid Quba. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang mimbar tersebut adalah dari Sultan Qaitabai tadi. Lalu mimbar yang ada di Masjid Nabawi sekarang yaitu mimbar Sultan Murad yang sampai sekarang ada di Masjid Nabawi. Mimbar Sultan Murad, ya, mimbar Sultan Murad. Nah, ini sedikit tentang mimbar yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi mimbar yang ada di zaman sekarang ini bukan mimbar yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mimbarnya sudah berganti-ganti, kemudian ada penambahan, kemudian ada penggantian karena terbakar. Yang ada dari mulai tahun 1488 Hijriyah, maka ini adalah mimbar hadiah dari Sultan Murad. Hadiah dari Sultan Murad. Nah, kemudian Sahal berkata mimbar tersebut berasal dari pohon torfa. Kita sudah menyebutkan tadi yang dimaksud dengan torfa yaitu sebuah pohon yang khusus dari al-ghabah. Al-ghabah adalah dari tempat tinggi di kota Madinah, yaitu yang disebut dengan Al-Awali. Dari tempat tinggi di kota Madinah yang disebut dengan Al-Awali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Di atas mimbar di sini maksudnya adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Ya. Beliau bertakbir dan orang-orang pun turut bertakbir di belakang beliau. Sedangkan beliau berada di atas mimbar. Jadi sholat beneran berarti. Di atas mimbar sholat beneran. Setelah itu beliau ruku. Beliau lantas mundur ke belakang tanpa dengan menoleh, hingga beliau pun mundur ke belakang tanpa dengan menoleh, hingga beliau pun bisa sujud di atas lantai. Di atas lantai maksudnya di sini adalah di dasar dari mimbar, di anak tangga yang dasar dari mimbar. Oh, afan. Di atas lantai betul berarti di atas ini. Ya, paling bawah untuk sujud. Beliau lalu kembali ke mimbar hingga beliau menyelesaikan akhir sholatnya. Kemudian beliau
bersabda, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku melakukan ini hanyalah agar kalian itu mengikutiku dan mempelajari salatku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke atas mimbar dan beliau salat di atas mimbar tersebut hanya untuk pengajaran agar orang-orang melihat perbuatan beliau. Ya, beda kalau seandainya di atas lantai biasa, maka tidak dilihat kecuali orang yang dekat, orang yang jauh bisa melihatnya. Nah, dalam lafal yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat di atas mimbar. Ya. Beliau lalu bertakbir di atasnya, ruku juga di atasnya, beliau lalu mundur ke belakang dengan tanpa menoleh. Ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah, sekali lagi Rasulullah SAW sholat di atas mimbar untuk mengajari manusia. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah para Imam Nawawi berkata, qala al-ulama kana al-mimbarul karim thalatha darajat. Mimbar yang mulia di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 anak tangga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Nabi Muhammad SAW turun 2 langkah ke dasar mimbar. Lalu beliau sujud di sampingnya. Nah, ini menunjukkan bahwa mimbarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 anak tangga. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah, yaitu dianjurkan untuk meletakkan mimbar ya di masjid. Kemudian dianjurkan khatib atau yang semisalnya berdakwah di atas tempat yang tinggi seperti mimbar. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah boleh bergerak yang ringan di dalam sholat karena sebuah keperluan. Boleh bergerak yang ringan. Lihat Rasulullah SAW beliau turun, ya, beliau turun. Dan 2 langkah itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi tidak boleh bermudah-mudah untuk bergerak kecuali karena ada keperluan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada keperluan, jika ada keperluan maka tidak makruh, ya, sebagaimana dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, perbuatan yang banyak seperti langkah kaki dan yang semisalnya jika dilakukan secara terpisah maka tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena turun dari mimbar dan naik lagi ke atas mimbar. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan yang banyak seperti melangkahkan kaki dan semisalnya jika dilakukan secara sendiri-sendiri ini tidak membatalkan sholatnya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah diperbolehkannya sholat imam di atas tempat yang lebih tinggi dari tempat makmum. Ya, nah ini dulu waktu masih di tarekat begitu. Jadi ada mihrab buat mursyid tarekatnya, kemudian diangkat, ya, diangkat. Nah, ini salah satu dalil mereka. Dibolehkan sholatnya imam di atas sebuah tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum. Akan tetapi dimakruhkan seorang imam lebih tinggi daripada makmum. Dan juga seorang makmum lebih tinggi daripada imam tanpa ada keperluan. Jikalau ada hajat keperluan seperti untuk mengajarkan perbuatan sholat, maka ini tidak mengapa. Bahkan dianjurkan berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ingin ngajarin ke atas tidak mengapa.
Nah ini adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang mimbar. Kalau ada yang bertanya, Ustadz tentang Jumatannya mana? Mimbar doang dari tadi. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan di dalam kitab Umdatul Ahkam hadis ini karena tidak ada kaitannya dengan sholat apa? Sholat Jumat. Nah. Kemudian kita baca hadis yang ke-145. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawmal jum'ati ghasla janabah thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الصلاة يستمعون الذكرى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti halnya mandi junub, ya. Maksudnya bukan karena junubnya, akan tetapi tata cara mandinya. Nah ini. Dan pergi ke masjid di awal waktu. Pergi ke masjid di awal waktu. Kapan awal waktunya nanti kita akan bahas. Maka seolah-olah dia telah bersedekah seekor unta yang gemuk. Siapa saja yang pergi pada saat yang kedua, maksudnya pada jam yang kedua. Kalau jam yang pertama seakan-akan dia berkorban dengan apa? Seekor unta. Kalau jam yang kedua maka seakan-akan dia bersedekah dengan seekor sapi. Siapapun yang pergi pada saat yang ketiga maka seolah-olah dia telah bersedekah dengan seekor domba jantan yang bertanduk atau kambing di sini. Barang siapa yang pergi pada saat yang keempat, maka dia seolah-olah bersedekah dengan ayam. Siapa saja yang pergi pada saat yang kelima, seolah-olah dia bersedekah dengan telur. Jika imam telah keluar untuk berkhutbah, maka malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah. Insyaallah bisa dipahami. Tapi pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hukum bersegera pergi untuk sholat Jumat dan kapan dimulai siang Jumatnya. Jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum menyegerakan untuk sholat Jumat dan kapan dimulai siangnya, ini yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, yaitu bahwa jumhur menyatakan awal waktu untuk pergi ke masjid pada hari Jumat adalah dengan terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari. Ya. Jadi kalau dihitung tadi awal waktu jam pertama, berarti mulai kapan? Mulai terbitnya matahari. Itu kalau seandainya ingin mengamalkan bersedekah dengan satu ekor onta, maka dia pergi ke masjid di awal waktu di hari Jumat. Nah, di hari Jumat di sini maksudnya adalah yaitu dimulai dari terbitnya matahari. Ya, dia pergi ke masjid itu. Berarti dia sudah berkorban sebesar onta. Kapan awal waktunya? Awal waktunya adalah ketika terbit matahari. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur pendapatnya bukan itu. Jumhur pendapatnya adalah dari mulai terbit fajar. Bukan terbit matahari, dari mulai terbit fajar. Jadi kalau seandainya ingin ada orang dapat bersedekah 1 onta, maka dia pergi di hari Jumat ke masjid dari mulai terbit fajar, yaitu dari sholat subuh. Berarti ada bulik-bulik tuh. Dari sholat subuh, sebelum subuh sudah mandi, kemudian pergi ke masjid, ya, di sholat subuh sampai khatib naik ke atas mimbar. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa jam yang pertama yang apabila orang pergian ke masjid hari Jumat, maka yang dimaksud dengan jam pertama adalah setelah terbit fajar, ya, setelah terbit fajar. Apakah orang yang bersafar diwajibkan sholat Jumat? Maka pendapat yang lebih dikuatkan adalah pendapat jumhur, yaitu tidak ada kewajiban Jumat atasnya. Tidak ada kewajiban Jumat atasnya. Salah satu dalil yang dipakai adalah Nabi Muhammad SAW bersafar dalam safar yang banyak, lalu beliau tidak sholat Jumat di dalam safar beliau. Contohnya misalkan pada saat haji wada, beliau di Masjid Namirah pada hari Jumat, ya. Kemudian beliau sholat zuhur dan asar dilakukan secara jamak takdim dan tidak sholat Jumat. Dan tidak sholat Jumat. Seorang musafir wajib atasnya sholat Jumat. Maka jawabannya adalah bahwa para ulama kebanyakan mengatakan seorang musafir tidak wajib atasnya sholat Jumat, dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Dalilnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam safar dalam safar yang sangat banyak, dan beliau tidak sholat Jumat saat safarnya. Seperti dari haji wada, beliau tidak sholat Jumat, padahal wukufnya di hari apa? Jumat. Beliau sholat zuhur dan asar secara jamak takdim dan tidak sholat Jumat. Baik. Permasalahan selanjutnya, seorang musafir jika ikut sholat Jumat, apakah sah sholat Jumatnya? Ataukah wajib dia sholat zuhur setelah sholat Jumat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mempunyai uzur seperti budak sahaya, perempuan, musafir dan yang selain mereka, diwajibkan atas mereka sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Dan jika mereka ini termasuk musafir sholat Jumat, maka sah, ya, sah sholatnya dan tidak perlu lagi sholat zuhur. Nah, dan ini berdasarkan ijma', yaitu Imam Ibnul Munzir menukilkan ijma' bahwa musafir jika ikut sholat Jumat maka sah sholatnya, tidak perlu lagi sholat zuhur. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, seorang musafir jika turun di sebuah daerah yang didirikan sholat Jumat di dalamnya, apakah dia hadir atau tidak? Artinya musafir ini singgah di sebuah tempat, ya, kemudian dia mendengar sholat Jumat didirikan, maka apakah wajib baginya menghadiri atau tidak? Maka wallahu alam, jika ia mendapati azan, ya,
Sebelum selesai maka hendaklah dia menjawab. Maksudnya apa? Apabila azannya dikumandangkan dan dia masih di situ, maka musafir ikut salat Jumat di situ. Ya, ikut salat Jumat di situ. Jadi maksudnya wajib dia hadir saat dia mendengar ada azan di daerah tersebut. Nah, apakah salat Jumat didirikan di penjara-penjara? Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, tidak didirikan salat Jumat di dalam penjara. Meskipun di dalamnya ada 40 orang. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Tidak didirikan salat Jumat meskipun di dalam penjara. Ya, meskipun di dalamnya ada 40 orang. Jadi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Nah, kemudian juga para ulama salaf maksudnya tidak pernah mengerjakan sholat Jumat di penjara. Apakah pahala sama di hari Jumat bagi siapa yang pergi di awal waktu dari waktu-waktu yang disebutkan dan dia saya ulangi, apakah sama pahala orang yang pergi di awal waktu dari waktu-waktu hari Jumat yang sudah ditentukan tadi dengan orang yang pergi di akhir waktu? Awal waktu tadi jika dia pergi ke masjid dia mendapatkan faedah, ya, dia mendapatkan faedah. Nah, kalau seandainya di akhir waktu, apakah dia dapat faedah juga atau tidak? Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa yang datang di awal waktu dari waktu-waktu tersebut dan siapa yang datang di akhir waktu, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, yang bersyarekat dengan yang di awal waktu. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi maksudnya ya asalnya sama pahalanya. Cuma yang di awal waktu lebih besar pahalanya dari sisi dia mendapatkan pahala yaitu seperti bersedekah dengan onta. Nah, ya, nah. Kita baca hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-146. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu wa kana min ashabi syajarah qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal jumu'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhill nastadhillu bihi wa fi lafz kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams thumma narji'u fanatatabba'ul fai'a. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang turut serta dalam baiat Ridwan, yaitu membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Beliau mengatakan, kami mengerjakan salat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami lantas beranjak dari salat, sementara itu kebun-kebun belum ada bayangan yang bisa berteduh. Maksudnya benar-benar salat Jumatnya di awal waktu. Di awal waktu. Kenapa? Karena tidak ada waktu itu bayangan, ya. Nah. Dalam lafal lain dikatakan kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW ketika matahari telah condong ke barat. Kemudian kami kembali dan mencari tempat berteduh. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yaitu apakah disyaratkan untuk sholat Jumat ya dikerjakan secara berjamaah dan tidak boleh dikerjakan secara sendirian? Maka jawabannya adalah bahwa
syarat-syarat wajib dan kesahihan khusus di hari Jumat. Maka para ulama bersepakat bahwa itu adalah syarat sahnya sholat Jumat, ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya sholat Jumat harus dikerjakan dalam keadaan apa? Berjamaah, tidak boleh sendirian, ya, tidak boleh sendirian. Di dalam hadis al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah, yang artinya salat Jumat adalah wajib atas setiap muslim dikerjakan secara berjamaah. Nah, panjang dikit. Waktu salat Jumat, maka pendapat yang kita kuatkan adalah waktu salat Jumat yaitu waktu salat zuhur, tidak diperbolehkan sebelum salat zuhur. Dan inilah pendapat jumhur dari para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka. Ya, ini tidak boleh salat Jumat dilakukan sebelum tergelincir matahari ke arah barat, kecuali Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini waktu salat Jumat. Jadi dari mulai tergelincirnya matahari menunjukkan salat zuhur, ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, dengan apa seseorang dikatakan dia mendapati sholat Jumat? Ini bagi yang terlambat, ya. Maka pendapat yang dikuatkan adalah siapa yang mendapati satu ruku dari sholat Jumat bersama imam, maka berarti dia sudah mendapati sholat Jumat dan menyempurnakan sholat Jumatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang dikatakan dapat sholat Jumat apabila dia mendapati dia mendapati satu rakaat dari sholat, maksudnya satu ruku. Apabila dia mendapati imam ruku, berarti dia mendapati satu rakaat dari sholat Jumat, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu siapa yang tertinggal sholat Jumat, orang hampihan sudah, maka dia mengerjakan sholat zuhur, dan ini ijma' para ulama. Siapa yang tertinggal sholat Jumat padahal dia orang muqim, hendaklah dia sholat 4 rakaat yaitu sholat zuhur, yaitu sholat zuhur. Kemudian selanjutnya, kapan akhir waktu sholat Jumat? Akhir waktu sholat Jumat kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali adalah akhir waktu sholat zuhur. Akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat zuhur. Dan ini dengan pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, jika dia batal wudunya, lalu pergi berwudu, lalu kembali, dan orang-orang sudah sholat Jumat, apa yang harus dia lakukan? Sholat Jumat sudah dikumandangkan, dia batal wudunya, dia wudu, kemudian dia kembali, udah habis sholat Jumatnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa siapa yang mendengar khutbah berarti dia sudah mendapatkan pahala sholat Jumat, ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah apabila imam sudah sholat Jumat, khatib juga sudah dikerjakan, lalu sholat Jumat, lalu orang ini berhadas, dia pergi berwudu, kemudian setelah itu kembali, dan orang-orang sudah sholat. Berapa rakaat dia sholat kemudian? 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, ya. Bolehkah orang yang mendengar khutbah keluar karena ada hajat keperluan? Orang yang mendengarkan khutbah keluar karena ada hajat keperluan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau orang punya hajat, keperluan mendesak, maka hendaklah dia keluar, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan tidak perlu untuk izin kepada khatib. Khatib hendak keluar berkamis, enggak perlu izin. Ya, keluar saja. Nah, hadis yang terakhir 147. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaum al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan al-insan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat subuh pada hari Jumat membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah, ya. Surat as-sajdah. Kemudian hal ata 'alal insan, surat al-insan. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaca 2 surat di dalam salat subuh pada hari Jumat. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi dianjurkan untuk membaca 2 surat ini. Surat apa tadi? As-Sajdah dan Al-Insan di salat subuh pada hari Jumat. Nah, itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang terakhir. Ya. Alhamdulillah selesai dari bab yang ke-26, yaitu bab salat Jumat. Ya, banyak juga itu bab salat Jumatnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang salat Id. Wallahu a'lam. Ada yang bertakun? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan pertama adalah yang dia dapat hintalu tadi, maka itu adalah di jam yang kelima. Nah, di sini khilaf di antara ulama, jam yang kelima itu apabila gitu. Ya. Khilaf di antara para ulama, jam yang kelima itu kapan. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadisnya, "Man raha fis sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah." Siapa yang pergi pada jam yang kelima seakan-akan dia berkurban dengan telur. Fa idza kharajal imam. Nah, berarti sebelum imam naik ke atas mimbar. Itulah jam kelima. Ya. Iya. Itulah jam kelima. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah yang dajajah, yaitu ayam, itu man raha fi sa'atir rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Siapa yang pergi ke masjid pada jam yang keempat? Jam yang keempat, maka menghitungnya harus dari mulai waktu subuh sampai terbenam matahari. Baru dibagi menjadi 2, maka ketahuan mana yang jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Ya. Jadi kalau sekarang subuhnya jam 4.45 misalkan. Jam 4.45. Berarti kalau ingin tahu jam berapa, jam pertama, jam berapa jam kedua, jam berapa jam ketiga, jam berapa jam keempat, jam berapa jam kelima, maka perhatikan subuhnya jam 4.45. 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 1.45, 2
3:45, 10 jam sudah. 3:45, 4:45, 5:45, 5:45. Maghrib 6:45. Nah, berarti sekitar 14 jam. Anggaplah seperti itu, sekitar 14 jam. Lalu bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah dari mulai terbit fajar yang kedua. Ya, terbit fajar yang kedua. Nah, itu adalah jam pertama. Bagi itu 14 jam bagi berapa? Bagi 5. Bagi 5. Ya tah? Bagi 5. Berarti berapa? 14 bagi 5. Hah? 14 bagi 5. 2,5. 2,5. Berarti jam 4:45, jam 5:45, jam 6:45. Itu adalah jam pertama. Lanjutnya seperti itu. Cara menghitungnya seperti itu. Ya, kalau pian betakon tadi yang ayam tadi jam keempat, berarti siapa? 5:45, 6:45, 7:45, 8:45. Ya, ini jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, jam 4. 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45. Jadi 11:45. Ya. 11:45 sampai 12:45. Nah, enggak dong, dibagi 6 bukan dibagi 5. Kan 12 ya. Sampai menghitungnya bukan sampai maghrib, menghitungnya sampai zuhur. Menghitungnya sampai zuhur. Lah. Berarti berapa? 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45. Zuhur jam berapa? 12. Ya, anggaplah 7 jam. 7 jam sekian. Bagi 5. Ya lah? Bagi 5. Tengah 2 jam. Hah? Kurang. Tengah 2 jam kurang. Tengah 2 jam. Setengah 2 jam itu berapa? Sejam setengah. Setengah 2 ya, sejam setengah. Berarti 5:45 1 jam sudah. Ya. 1 jam 5:45. Ya, jam 6 lah. Jam 6 itu jam pertama. Ya. Jam 6 yang pertama, jam 7:30 jam yang kedua, jam 8:30, jam 9 yang ketiga, 8:30, 9:30, jam 10 yang keempat. Nah, hendak dapat berkurban ayam jam 10 tadi begitu. Begitu cara menghitungnya. Ya, begitu cara menghitungnya. Nah, tadi ada yang ingin tanya lagi? Waalaikumsalam. Pakai mic nanti masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari Jumat itu bukan yang datang pertama itu saja, bukan. Kalau tadi kan hitungannya berdasarkan yang jam pertama itu jam sekitar jam 6 yang datang ya. Itu apakah bukan yang datang pertama di masjid itu Ustaz? Sebelum khutbah tuh, yang mendapatkan unta merah itu. Iya, dia khilaf di antara para ulama. Yang dimaksud dengan fis-sa'atil ula, jam yang pertama. Ada pendapat yang disebutkan tadi. Ketika ada orang pertama kali datang, maka
Itulah yang disebut dengan sa'atul ula, yaitu yang berkorban seperti berkorban unta, yang pas semuanya belum datang sidin pemulaan. Itu sa'atul ula. Yang sa'ah kedua, yang jam kedua siapa? Yaitu orang yang kedua. Berarti cuma 5 aja tuh. Kalau pendapat itu. Tapi itu pendapat ulama, sebagian pendapat ulama. Nah, kita tadi memakai pendapat bahwa yang dinamakan jam itu, jam pertama dimulai dari terbit fajar. Makanya tadi ada pembicaraan, kapan mulai jam pertama, dari terbit fajar atau terbit matahari? Jumhur mengatakan dari terbit fajar. Berarti siapa yang datang berarti dari mulai subuh sebenarnya, ya, sidin sudah azan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah, pergi ke masjid untuk sholat subuh dan niatan untuk sholat Jumat. Nah, itu yang paling pertama. Kalau kita katakan bahwa jam pertama itu adalah yang dimaksud terbit fajar. Ada lagi pendapat yang pian sebutkan tadi bahwa jam pertama adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Tapi ini enggak mundhabit gitu. Enggak mundhabit itu tidak ada ketetapan gitu. Ya, pian masuk langkahnya bersamaan. Pak Sugeng lawan Haji Bambang bersamaan. Pak, mana yang dulu? Sa'atul ula. Mekalah Pak Sugeng yang bermasjid. Ya. Nah, benarkah ada hadis tentang menemani istri jalan-jalan pahalanya lebih besar pahalanya dan beriktikaf dari beriktikaf di Masjid Nabawi? Kadakah itu lafaznya? Lafaznya itu begini. Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Lalu beliau mencontohkan kegembiraan yang kau masukkan ke dalam seorang muslim itu apa? Tatruda'an hujuan, engkau menghilangkan rasa laparnya, disuruh makan, diberi makan. Au taqdi anhu dainan, engkau melunasi hutangnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya. Tidak disebutkan itu bini. Apalagi berjalanan ke pasar hanyar, kadang disebutkan di situ. Ya, sungguh aku menemani saudaraku dalam sebuah keperluannya. Lebih aku sukai daripada beriktikaf selama sebulan. Nah, itu lafaznya. Ya, bukan harus bini, bukan siapa saja. Bini ke satu, bini kedua. Ya, gitu. Nah, ada lagi? Alhamdulillah nih selesai kita bab sholat Jumat. Ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang bab sholat Taid. Nah, ini kada terasa karena habis saja punya. Yang absen, yang jalan terus ya. Kada terasa nanti selesai kitabnya. Ada orang dari Papua WA, Ustadz kami nggak ada Ustadz, tolonglah Ustadz kesini. Nah, yang jauh-jauh kada ada Ustadz, kita ini banyak Ustadz, tapi orangnya kededa. Ya. Nah, taib, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.